Saya Nani Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMKN 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saat ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tiga pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid adalah sebuah proses untuk mendorong siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Karakteristik siswa dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian. Yang kedua adalah pendidik menuntun kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, tempat anak itu berasal, yang menjadi kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri individu masing-masing. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peran guru sangat besar dalam memberi teladan bagi muridnya. Ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini sangatlah mungkin. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Ing madya mangun karso, di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, memberi motivasi dan memposisikan dirinya sebagai guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat muridnya berangkat dan berkembang menuju cita-cita. Tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong murid dalam mengembangkan bakat, minat sesuai dengan yang dikehendaki. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, pada modul 1.1, saya merasa kurang memotivasi siswa untuk lebih percaya diri dalam melakukan pekerjaan di laboratorium, sehingga siswa kurang mengeksplor kemampuannya dan kurang percaya diri dalam berekspresi. Seharusnya, siswa dimotivasi agar lebih percaya diri saat melakukan pekerjaan di laboratorium, sehingga senang dan nyaman saat bekerja di laboratorium. Anak lebih kreatif saat bekerja karena lebih percaya diri. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat mengetahui kekurangan dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dan berkeinginan untuk memperbaiki. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa pendidikan yang menuntun dan memberi motivasi pada siswa sangat penting. Saat melakukan pendidikan dan pengajaran pun harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama,
Mengubah metode pembelajaran yang tadinya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, percaya diri, jujur, disiplin. Yang kedua, selalu memotivasi siswa pada proses pembelajaran sehingga muncul sikap percaya diri dan berani. 3. Mengubah cara pandang saya terhadap pembelajaran yang tadinya berfokus pada nilai menjadi berfokus pada proses pembelajaran. Aksi nyata di kelas yang akan saya lakukan adalah melatih dan memotivasi siswa untuk lebih percaya diri dalam menggunakan peralatan di laboratorium. Tahap persiapan yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan aksi nyata di dalam kelas saya, dan berkoordinasi dengan industri untuk mengetahui kompetensi dasar apa yang harus dimiliki oleh siswa pada saat bekerja di laboratorium. Setelah berkoordinasi dengan industri dan mengetahui kompetensi apa yang harus dipelajari oleh siswa, saya membuat perangkat pembelajaran. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam proses pembelajaran ini, yang pertama, siswa menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktek. Yang kedua, sebelum praktek, siswa harus membaca jurnal praktikum terlebih dahulu, agar pada saat praktek sudah paham apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, memberikan contoh pada siswa tentang penggunaan alat ukur volume. Yang keempat, siswa mencoba menggunakan alat ukur volume. Pada saat proses praktikum, saya selalu memberikan motivasi kepada siswa saya agar lebih percaya diri dalam penggunaan alat di laboratorium, sehingga nantinya mereka menjadi berani dan lebih kreatif dalam berinovasi di laboratorium. Berikut ini adalah video praktik siswa di laboratorium. 1. Nomor 1 temennya mana? Sini, bantuin. Oh, salah. Ini kelompok berapa? Oh iya, tempat duduknya ya? bergerak adalah kamu. Nah, kamu harus
nggak boleh kamu ngeliatin sini, nggak boleh. Jadi jajan yang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narasti Amalia dari 10 Kimia 2. Cara mengajar menurut saya, cara mengajar Ibu Nani sangat rinci, jelas, dan bagi saya sendiri sangat mudah untuk dipahami. Dan baik dari segi cara beliau mengajarkan, sangat terkesan untuk mengajak kita memahami agar lebih fokus terhadap materi yang diajarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Citra Ayu Negari, guru kimia industri di SMKN 1 Gunung Putri. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Yulianti SPD, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni buat temanku tercinta ini, yaitu Ibu Nani Yulianti SPD, bagaimana kesehariannya dengan murid-muridnya, dengan teman-teman sejawatnya di sekolah kami. Ibu Nani Yulianti SPD kesehariannya sering menggunakan pembelajaran berbasis inovasi yang mengembangkan kreativitas siswa yang berpusat pada siswa. Ibu Nani Yulianti SPD memberikan banyak motivasi kepada siswa-siswinya untuk selalu belajar giat, selalu mengembangkan kompetensinya sehingga mereka memiliki life skill yang sangat bagus dan juga bisa menjadi siswa-siswi yang BMW, bisa bekerja, bisa berwirausaha dan juga melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Ibu Nani Yulianti SPD selalu memberikan motivasi kepada teman-temannya, teman sejawatnya, guru-guru di SMK Negeri 1 Gunung Putri untuk selalu meningkatkan kompetensinya sehingga menjadi guru yang memiliki kompetensi pembelajaran yang lebih baik lagi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik di tingkat sekolah dan juga maupun di tingkat nasional. Semoga Ibu Nani Yulianti SPD bisa menyelesaikan calon guru penggerak tahun 2022 dengan baik dan lulus insya Allah. Semangat Ibu Nani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembiasaan positif yang dilakukan di SMKN 1 Gunung Putri. Yang pertama, sholat duha dan zikir bersama yang diikuti oleh guru, staf TU, karyawan, dan siswa-siswi. Yang kedua, membersihkan kelas, ruang bengkel, dan laboratorium. Dan juga ada kegiatan Jumat bersih. Yang ketiga, upacara bendera. Yang keempat, proses pembuatan kompos yang memanfaatkan limbah organik yang ada di lingkungan sekolah yang nantinya digunakan untuk pupuk dan
bisa dijual juga. Demikianlah pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Guru adalah orang yang berani mengajar dan tidak berhenti belajar. Karena guru adalah orang yang menyentuh masa depan. Guru yang baik tidak pernah bilang muridnya bodoh, tetapi bilang muridku belum bisa. Guru penggerak adalah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.